Dalam video kali ini, saya akan memaparkan jawaban UTS Agama Hindu. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Putri Monika Iswarini dengan NIM 2417051171 dari kelas E, semester 2, program studi S1 Akuntansi dengan mata kuliah Agama Hindu. Baik, langsung saja ke soal pertama. Berikan contoh untuk membuktikan hukum karma pala itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan berikan strategi meningkatkan keyakinan akan hukum tersebut. Jadi contoh nyata hukum karma pala dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah ketika kita suka menolong orang lain dan kita suka bersedekah secara tulus dan ikhlas tanpa pamrih, maka percaya dalam jangka waktu tertentu kita akan mendapatkan bantuan tidak terduga saat kita sedang kesulitan. Kita akan dihormati oleh banyak orang dan kita juga akan hidup berkecukupan meskipun penghasilan yang kita hasilkan biasa saja. Yang kedua, ketika kita suka menyebarkan gosip dan fitnah tentang orang lain untuk menjadikan diri kita sebagai pusat perhatian, maka kedepannya kita akan kehilangan reputasi dan kita juga akan kehilangan teman-teman di sekitar kita. Dan orang-orang tidak akan lagi percaya terhadap apa yang kita katakan meskipun kita telah berkata jujur. Nah, lalu adapun strategi untuk meningkatkan keyakinan akan hukum karma pala. Yang pertama dengan melakukan refleksi diri. Jadi renungkan apa yang telah kita lakukan dan dampak apa yang akan kita dapatkan dari perbuatan tersebut. Nah, agar kita selalu sadar bahwa setiap apa yang kita lakukan akan menimbulkan dampak yang terkadang juga. Yang kedua, yaitu melatih meditasi dan mindfulness. Jadi latih perhatian penuh terhadap pikiran, ucapan, dan tindakan sehari-hari, maka akan terlihat bagaimana pikiran jahat akan menimbulkan stres dan bagaimana niat baik akan membawa kedamaian. Yang ketiga, dengan memperdalam pengetahuan. Jadi kita dapat membaca pengalaman nyata orang-orang yang mengalami akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Soal yang kedua, yoga berarti penyatuan yang bermakna penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan Sang Pencipta. Yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu yang menitikberatkan pada aktivitas meditasi atau tapa, di mana seseorang akan memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca indrianya dan tubuhnya secara keseluruhan. Nah, jelaskan dan berikan contoh tahap-tahap Ashtanga Yoga. Jadi Ashtanga Yoga adalah 8 tahapan dalam ajaran Patanjali untuk mencapai penyatuan diri dengan Tuhan melalui pengendalian diri, tubuh, dan juga pikiran. Nah, adapun bagian-bagian atau tahapan-tahapan Ashtanga Yoga, yang pertama itu ada yama atau pengendalian diri sosial, yaitu menjaga perilaku terhadap orang lain. Contohnya, tidak menyakiti teman atau ahimsa, jujur saat mengerjakan ujian atau satya, tidak mengambil barang milik orang lain atau asteya. Yang kedua ada niyama atau disiplin diri, yaitu mengembangkan kebiasaan baik dalam diri. Contohnya itu seperti menjaga kebersihan diri dan kamar atau saucha. Yang kedua, menerima keadaan dengan lapang dada atau santosa, rajin sembahyang atau tapas, dan suka membaca sloka atau swadhyaya. Nah, tahapan yang ketiga yaitu asana atau posisi tubuh, yaitu latihan fisik agar tubuh siap untuk meditasi. Contohnya itu seperti duduk padmasana saat sembahyang agar tubuh tetap stabil dan juga fokus. Yang keempat, ada pranayama atau pengaturan nafas, yaitu mengendalikan nafas untuk menenangkan pikiran. Contohnya itu seperti tarik dan hembuskan nafas secara perlahan saat gugup sebelum kita memulai presentasi. Yang kelima, yaitu ada pratyahara atau penarikan indera, yaitu mengurangi pengaruh luar terhadap pikiran. Contohnya yaitu fokus saat belajar, walau ada suara bising di luar rumah. Yang keenam, yaitu ada dharana atau konsentrasi, yaitu melatih fokus pada satu hal. Contohnya itu fokus pada api lilin atau nafas saat latihan yoga. Yang ketujuh yaitu ada dhyana atau meditasi, yaitu menenangkan pikiran secara mendalam.
Contohnya yaitu duduk diam dengan mata terpejam dan hening di pagi hari. Yang kedelapan ada semadi atau pencerahan, di mana semadi ini adalah tahap tertinggi yaitu bersatu dengan Tuhan dalam kedamaian. Contohnya itu merasakan ketenangan batin dan tidak terikat pada keinginan duniawi. Dan contoh yang ketiga yaitu Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Widi. Selain itu, pada dasarnya, ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan yang esa, tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran, dan Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Jadi, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jadi, mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran bisa kita lakukan melalui hal-hal sederhana seperti selalu berkata jujur, menasihati teman yang sedang berbuat salah dengan cara yang baik, atau mengembalikan barang yang bukan milik kita. Dan dalam lingkup keluarga, kita bisa menunjukkan kasih dengan membantu orang tua tanpa diminta, tidak membentak saat kita sedang marah, dan selalu menghormati mereka. Nah, dengan bersikap jujur dan penuh kasih, kita telah menjalani hidup sesuai dengan ajaran kebenaran dari Tuhan. Soal yang keempat, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jadi pengalaman hidup yang pernah saya alami, yang sesuai dengan renungan tersebut adalah saat saya masih SD, saya pernah menyontek saat ulangan. Nah, awalnya semuanya biasa saja, karena saya memperoleh nilai yang sangat besar, saya menjadi sangat senang. Namun semakin lama, saya semakin gelisah dan takut sendiri setiap mengikuti pelajaran tersebut. Itu saya memutuskan untuk tidak pernah lagi menyontek saat ulangan, karena dengan menyontek itu hanya akan memberikan dampak yang buruk bagi saya. Nah, mulai dari sekarang saya lebih menekankan kejujuran dan menghargai setiap usaha yang kita lakukan sendiri. Baik, yang kelima, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahapan tersebut. Yang pertama, kita bisa membersihkan diri seperti mencuci tangan, kaki, ataupun mandi. Nah, membersihkan tubuh sebelum meditasi bukan hanya untuk kebersihan fisik, tetapi juga sebagai simbol penyucian diri. Tubuh yang bersih akan membantu menciptakan rasa segar dan siap untuk masuk ke dalam suasana yang lebih tenang dan juga suci. Yang kedua, menggunakan alas duduk. Nah, menggunakan alas duduk seperti kain, tikar, ataupun selimut itu berfungsi untuk menjaga kenyamanan selama kita melakukan meditasi, serta sebagai batas antara tubuh dengan lantai yang dipercaya dapat menjaga stabilitas energi. Yang ketiga, yaitu posisi duduk dengan punggung tegak. Nah, duduk dengan punggung tegak penting agar aliran nafas dan juga energi dalam tubuh dapat berjalan dengan lancar. Posisi ini juga membantu untuk menjaga kesadaran dan mencegah rasa kantuk saat meditasi. Yang keempat yaitu tangan rileks di pangkuan. Nah, meletakkan tangan di pangkuan dengan rileks itu membantu tubuh untuk tetap tenang dan tidak tegang. Posisi ini juga mencerminkan keterbukaan diri dalam menerima energi positif. Yang kelima yaitu memejamkan mata dan menenangkan pikiran. Nah, menutup mata
membantu kita untuk mengurangi rangsangan dari dunia luar, menenangkan pikiran sejenak, penting agar kita bisa fokus dan memasuki kondisi meditasi dengan damai. Dan yang keenam yaitu mengucapkan mantra. Nah, mantra ini adalah getaran suci yang membantu memusatkan pikiran. Mengucapkannya dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan menjaga pikiran tetap fokus selama meditasi. Soal yang keenam, kisah-kisah Awatara tersebut terangkum dalam sebuah kitab yang disebut dengan Purana. Nah, mengapa Awatara itu yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu? Jelaskan dalam kehidupan sehari-hari, Anda dapat berperan seperti layaknya Awatara. Nah, Awatara yang turun ke dunia itu dominan berasal dari Dewa Wisnu karena dalam konsep Hindu, Dewa Wisnu adalah sang pemelihara dalam alam semesta. Ketika dunia dilanda kekacauan, ketidakadilan, dan hilangnya dharma atau kebenaran, maka Dewa Wisnu mengambil wujud Awatara untuk memulihkan keseimbangan dan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa berperan seperti Awatara dengan selalu menjaga keharmonisan di lingkungan sekitar. Misalnya dengan membantu teman yang sedang kesulitan, membela kebenaran saat melihat ketidakadilan, lalu serta ikut dalam menjaga alam dan tidak merusaknya. Nah, dengan tindakan kecil yang mencerminkan cinta kasih, kejujuran, dan kepedulian, kita sudah menjadi bagian dari misi Dharma seperti para Awatara dari Dewa Wisnu. Yang ketujuh, yaitu jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut dan badan dan pikiran. Gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Jadi, hubungan antara yoga Surya Namaskar dan pranayama, yaitu Surya Namaskar atau salam matahari adalah rangkaian gerakan atau asana dalam yoga yang dilakukan secara dinamis dan teratur. Gerakan ini tidak hanya melatih kekuatan dan kelenturan tubuh, tetapi juga sangat efektif bila dipadukan dengan pranayama atau latihan pernafasan. Pranayama akan membantu mengatur nafas seiring gerakan, membantu menenangkan pikiran, serta menyelaraskan energi tubuh dan jiwa. Nah, contoh pranayama yang cocok yaitu ada Ujjayi Pranayama, sangat cocok dipadukan dengan Surya Namaskar karena melibatkan nafas dalam dan teratur yang selaras dengan setiap gerakan. Contohnya, menarik nafas saat mengangkat tangan atau hasta uttanasana, menghembuskan nafas saat membungkuk ke bawah atau pada hastasana, dan seterusnya. Nah, gambaran rangkaian gerakan Surya Namaskar yang pertama ada Pranamasana atau posisi berdoa, yang kedua ada Hasta Uttanasana atau tangan diangkat ke atas, yang ketiga ada pada Hastasana atau membungkuk menyentuh kaki, yang keempat ada Aswa Sancalanasana atau kuda berlari, yang kelima ada Dandasana atau posisi papan, yang keenam ada Astanga Namaskar atau 8 titik menyentuh lantai, yang ketujuh ada Bhujangasana atau kobra, yang kedelapan ada Parwatasana atau gunung, yang kesembilan ada Aswasancalanasana atau kuda berlari sisi sebaliknya, yang ke-10 ada pada Hastasana, yang ke-11 ada Hasta Uttanasana, dan yang terakhir ada Pranamasana. Jadi maknanya, Surya Namaskar adalah bentuk penghormatan kepada Dewa Surya sebagai sumber kehidupan. Gerakan ini untuk melatih disiplin, menyelaraskan tubuh dan pikiran, serta membangkitkan energi positif. Saat dilakukan dengan keadaan nafas pranayama, yoga ini menjadi latihan spiritual yang menyeluruh. Yang ke-8, Ida Sang Hyang Widiwasa bersifat Vyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, Ida Sang Hyang Widiwasa bersifat Vyapaka artinya ada di mana-mana dan meliputi segala sesuatu. Keberadaan
Tuhan dapat kita rasakan melalui alam semesta dan kehidupan sehari-hari, misalnya saat pagi hari terbitnya matahari pagi, angin yang berhembus, hujan yang turun, dan detak jantung manusia. Dan semua itu adalah bukti nyata bahwa ada kekuatan yang mengatur segalanya secara teratur dan harmonis. Dan selain itu, ketika kita merasakan kedamaian saat berdoa, mendapatkan pertolongan dalam kesulitan, atau melihat keajaiban dalam proses kehidupan, di sanalah kita bisa menyadari bahwa Tuhan senantiasa hadir meskipun tidak terlihat oleh mata. Tuhan ada dalam setiap makhluk, dalam setiap ciptaan, dan dalam setiap peristiwa yang terjadi. Yang nomor 9, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran hukum karma pala, yaitu setiap perbuatan akan menghasilkan akibat yang sepadan. Misalnya ketika kita melihat teman sedang kesulitan belajar, kita dengan tulus membantu tanpa mengharapkan imbalan. Nah, ini adalah contoh dari wujud kasih yang dilandasi dengan kebenaran. Karena kita sadar bahwa perbuatan baik akan membuahkan kebaikan pula, baik secara langsung maupun di kemudian hari. Dengan terus menanamkan nilai-nilai kasih dan kejujuran dalam tindakan, kita secara tidak langsung telah menciptakan karma yang positif bagi diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Soal nomor 10, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Nah, yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan hanya untuk pemeluk agama Hindu, karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Nah, jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Jadi, yoga asana penting untuk meditasi karena asana membantu untuk mempersiapkan tubuh agar dapat duduk dengan nyaman dalam waktu yang lama tanpa merasa lelah atau nyeri. Nah, dengan melakukan asana secara teratur, tubuh menjadi lebih kuat, fleksibel, dan juga rileks sehingga memudahkan kita untuk memusatkan pikiran saat meditasi. Selain itu, asana juga membantu untuk melancarkan aliran energi dalam tubuh dan mengatur pernafasan yang sangat penting dalam proses menenangkan pikiran. Dengan tubuh yang tenang dan nafas yang teratur, meditasi menjadi lebih dalam dan efektif dalam mencapai ketenangan jiwa serta melepaskan stres. Baik, sekian pemaparan jawaban UTS Agama Hindu dari saya. Saya ucapkan Om Santi Santi Santi.